Anggota tim hukum Pemkab Halmahera Selatan dalam sengketa Pilkades di PT UN Ambon Maluku, Ismet Usman, buka suara terkait surat kuasa khusus yang disoal kuasa hukum mantan Cakades Akelamo dan Gurapin Safri Nyong. Pasal 1813 KUH Perdata yang digunakan Safri untuk mempertanyakan status kuasa khusus tersebut dinilai tidak bisa dijadikan acuan untuk menggugurkan status mereka sebagai penerima kuasa, sebab pasal itu hanya berlaku terhadap badan hukum perdata perorangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate Nur Hidayat Gani. Silakan rekan Gani. Ya, rekan Mei di studio terkait dengan Pilkades Halmahera Selatan ini, memang saat ini masih bergulir di PT UN Ambon. Kemudian sebagiannya telah dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Manado di Sulawesi Utara. Nah, menyangkut hal ini, Mei dan Tribuners dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya pihak tergugat dalam hari ini pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan baru melakukan upaya hukum banding terhadap beberapa hasil putusan PT UN Ambon dalam sengketa Pilkades Halmahera Selatan beberapa tahun 2020 lalu. Nah, kemudian setelah upaya banding itu dilakukan, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui tim hukum yang dibentuk melakukan banding terhadap 4 desa yang itu adalah Desa Loi, Gurapin, Akelamo, dan juga Ganda Suli. Nah, dalam Kap Halmahera Selatan masih menggunakan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Mendiang Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik. Oleh karena itu, dari sekian kuasa hukum penggugat, salah satunya adalah kuasa hukum penggugat yakni dari mantan Cakades Akelamo dan Gurapin, yaitu Safri Nyong, yang mempertanyakan terkait keabsahan surat kuasa khusus nomor 10 garing SKH garing PTUN garing HS garing 5 garing 2023 dan SK nomor 12 garing SKH garing PTUN garing HS garing 5 garing 2023 tertanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Mendiang Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik. Nah, dalam konteks masalah ini, Safri menyebut bahwa pasal 10813 KUH Perdata harus dijadikan sebagai acuan bagaimana berlangsungnya proses sengketa atau proses dijadikan sebagai acuan untuk melihat keabsahan dari SK tersebut, karena menurut surat kuasa khusus tersebut, maksud kami, karena menurut dia dalam pasal KUH Perdata ini, ketika pemberi kuasa telah diberhentikan secara tetap ataupun meninggal dunia, maka secara otomatis surat kuasa khusus tersebut juga tidak secara hukum. Namun pihak tim PK Halmahera Selatan tetap menggunakan kuasa khusus itu sebagai dasar untuk melakukan upaya banding terhadap beberapa desa, termasuk Desa Akelamo dan Gurapin yang ditangani oleh Safri Nyong sendiri. Nah, menyangkut hal ini, tim hukum Pemkab Halmahera Selatan melalui Ismet Usman menyatakan bahwa pasal 183 KUH Perdata yang digunakan Safri Nyong untuk mempertanyakan status kuasa khusus tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk menggugurkan status mereka sebagai penerima kuasa, sebab pasal itu hanya berlaku terhadap badan hukum perdata perorangan, sementara kuasa yang diberikan Bupati Halmahera Selatan adalah atas nama pejabat, yaitu sebagai pejabat tata usaha negara. Oleh sebab itu, menurut Ismet, sepanjang kuasa itu tidak dicabut oleh Bupati maka surat kuasa khusus yang diberikan oleh mantan Bupati Halmahera Selatan yang sudah meninggal dunia atau yang telah berhalangan tetap berlaku sebutan atas surat kuasa itu khusus tersebut. Nah, dalam kesempatan yang sama, Mei dan Tribun
benar Ismet Usman juga membantah terkait dengan informasi di PT UN Ambon. Nah, di mana dalam persidangan itu tim hukum Pemkab Halmahera Selatan diklaim tidak melaksanakan tugas secara profesional. Nah, dalam hal ini tidak mengikuti agenda-agenda persidangan maupun secara online, secara tatap muka maupun secara daring melalui Accord. Nah, Ismet menyatakan persoalan ketidakhadiran tim hukum Pemkab Halmahera Selatan dalam proses sidang di PT UN Ambon ini hanya merupakan soal teknis yang tidak merugikan penggugat pihak yang melakukan gugatan terhadap sengketa pilkades di Halmahera Selatan ini. Sekedar informasi juga, Mei dan Tribuners, dalam proses gugatan perkara sengketa pilkades Halmahera Selatan tahun 2002 di PT UN Ambon ini tercatat kurang lebih ada 12 desa yang melayangkan gugatan di peradilan tata usaha negara tersebut. Itu dari 12 desa yang tercatat putus menang oleh PT UN Ambon, atau dalam hal ini PT UN Ambon membatalkan SK pelantikan terhadap 10 kepala desa tersebut dan memerintahkan bupati untuk mencabutkan SK itu. Dan 2 diantaranya adalah satu diantaranya ditolak dan satunya telah putusannya sudah bersifat ingkrah atau bersifat tetap dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Sementara 10 yang kami sebutkan tadi masih dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Manado, Sulawesi Utara. Demikian baik dapat kami laporkan langsung dari Halmahera Selatan. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Nur Hidayat Gani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.